Banyak momen yang tidak bisa dilakukan secara langsung ataupun tatap muka secara bersamaan, perlu kreativitas dan inovasi dari tenaga pendidik, agar materi pembelajaran maupun kegiatan sekolah masih dapat tersampaikan dengan baik. Seperti yang dilakukan SD Muhammadiyah 2 Surabaya, tepat pada momen malam Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, menggelar manasik haji dan takbiran virtual bersama seluruh peserta didiknya. SD Muhammadiyah 2 Peneleh Surabaya menggelar manasik haji dan takbiran virtual tepat pada malam Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang lalu. Dalam menyemarakan momen Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19, Humas SD Muhammadiyah 2 Peneleh Surabaya berinisiatif melaksanakan takbiran virtual dan diikuti oleh seluruh guru dan peserta didik di rumah masing-masing. Dengan dipimpin Zaki Gufron dari sekolah, suasana takbiran virtual tetap berjalan hikmat dan lancar. Selain itu, Tauan selaku guru Ismuba membuat media pembelajaran daring tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kini diperingati sebagai ibadah haji setiap tahunnya. Jika dalam kondisi normal, simulasi manasik haji bisa dilaksanakan langsung dengan praktek di lapangan ataupun asrama haji Surabaya. Dalam situasi kali ini, sekolah membuat maket atau replika bangunan dan suasana di Tanah Suci Mekah, lengkap mulai dari padang Arafah hingga miniatur Ka'bah. Dipandu dengan layar hijau sebagai latarnya dan memanfaatkan teknologi virtual, pembelajaran tentang ibadah haji diperankan oleh dua boneka bernama Muhammad dan Aisyah mulai dari awal hingga akhir. Khairatur Rosyidah, Kepala SD Muhammadiyah 2 Peneleh Surabaya sangat terharu dengan partisipasi dan antusiasme seluruh peserta didiknya dalam kegiatan kali ini. Walau dilaksanakan secara virtual, semangat untuk merayakan Idul Adha sama sekali tidak berkurang. Kami SD Muhammadiyah 2 sengaja melakukan simulasi manasik haji karena melihat di masa pandemi ini banyak orang tua dan juga siswa beranggapan kok tidak ada orang yang berangkat haji gitu, jadi kok tidak ada haji tahun ini. Nah, simulasi ini bertujuan supaya anak-anak tetap mengingat dan tetap tahu bahwa urutan-urutan ibadah haji itu seperti apa. Jadi mengingatkan mereka sekalipun dalam masa pandemi dan ibadah haji itu hanya diwakili oleh beberapa orang saja sedunia, itu tujuannya adalah supaya anak-anak tahu urutan-urutan ibadah haji itu seperti apa yang tadi sudah dipraktekkan oleh anak-anak kita, oleh Ustadz saya. Ya tujuannya urutan-urutan itu menjadi benar, anak-anak dapatkan ilmunya dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena sebenarnya planning kita tujuannya sebelum seandainya tidak ada pandemi itu kan kita melakukan ritual ini itu sesungguhnya jadi kayak manasik haji gitu. Kemarin itu tujuannya seperti itu, tetapi karena pada masa pandemi ini akhirnya kita rubahlah membuat simulasi seperti ini supaya anak-anak dapat ilmunya, bahwa ilmu di Idul Adha ini ada ritual haji, ada ibadah haji yang urutannya harus benar seperti apa, itu kita suguhkan kepada anak-anak kita. Selain itu karena memang tidak hanya haji saja, ada kurban, maka kita juga mengadakan kurban di sekolah. Ada beberapa donatur itu ada sapi, ada kambing, tujuannya supaya juga menumbuhkan jiwa mereka bagaimana ikhlas dalam beribadah, berkurban itu salah satunya adalah lewat berkurban sapi dan kambing selain melakukan ritual ibadah haji. Itu adalah rangkaian-rangkaian dalam Idul Adha ini. Selain itu juga kan tadi ada puasa Arafah, yang puasa Arafah itu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa puasa sehari itu dapat menghapus dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu dalam 1 tahun. Itu tujuannya adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita ketika bulan haji ini, ketika pada masa COVID ini yang kita tidak bisa menyaksikan sesungguhnya tetangganya tidak bisa pergi haji. Nah, ini masih mengingatkan supaya nanti ini bisa terus diterapkan dan bisa menjadi bekal anak-anak kita. Insya Allah nanti kalau kita dipanggil semuanya untuk berangkat haji ke Mekah. Itu. Untuk berhaji atau aku berniat haji. Harapan seluruh guru, karyawan, wali murid dan peserta didik agar pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka seperti biasanya. Muhammad memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.